Ding dong. Annyeonghaseyo, konnichiwa. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Aisyah Ningrum. Saya mahasiswi program studi Administrasi Bisnis Politeknik Saunggalih Aji Purworejo angkatan 2018. Saya biasa dipanggil Endah. Hobi saya menonton drama Korea dan bermain TikTok. Untuk kesibukan saya sehari-hari membaca buku, olahraga, kuliah, dan juga aktif organisasi. Tidak lupa juga menyenangi hobi saya. Di video kali ini saya akan mengupas perihal dinamika organisasi internasional untuk mata kuliah bisnis internasional. Kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe itu gratis loh. Selamat menikmati video ini. Annyeong. Ya, sebelum kita memulai presentasi untuk waktu ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa karena karunia-Nya kita dapat bertemu kembali walau dengan via internet ya teman-teman. Ya, pertama-tama kita akan masuk untuk materi dinamika organisasi internasional untuk mata kuliah bisnis internasional dari Bapak dosen Bapak Danis Imam Bahtiar SEMM. Ya, sekarang kita akan masuk ke organisasi apa aja sih yang kita tahu di dunia ini tuh apa aja sih? Nah, pertama itu ada PBB. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa yang kita tahu ya teman-teman. Nah, itu tuh fungsinya apa sih? Fungsinya itu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong penghormatan HAM atau hak asasi manusia, membina pembangunan ekonomi, sosial, dan melindungi lingkungan, serta menyediakan bantuan kemanusiaan atas terjadinya kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. PBB itu didanai dari sumbangan yang ditaksir dari sukarela. Sukarela itu dari anggotanya sendiri, negara-negara anggotanya PBB. Jadi mereka tuh memberikan sumbangan untuk PBB untuk selalu agar PBB itu selalu jalan, bisa membantu dan selalu menjalankan fungsinya sesuai dengan visi misi dari PBB tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bank-bank pembangunan multilateral atau biasa yang kita kenal Multilateral Development Bank. Nah, itu tuh merupakan lembaga pemberi pinjaman internasional yang dimiliki oleh negara anggota bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang anggotanya dengan menyediakan pinjaman, bantuan teknis, investigasi modal, dan rencana pembangunan ekonomi. Bank-bank pembangunan multilateral, multi kan tidak satu ya, tidak jamak, multi itu banyak. Nah, itu tuh apa aja sih? Itu pertama ada World Bank atau Bank Dunia. Yang kedua African Development Bank atau biasa yang kita kenal AFDB. Nah, yang selanjutnya adalah Asian Development Bank atau ADB. Jadi perbedaannya African itu singkatannya ada F-nya ya teman-teman. Terus yang terakhir ada European Bank for Reconstruction and Development. Yang tadi kita bahas the World Bank. Nah, itu tuh memberikan pinjaman keras dengan tingkat bunga pasar yang berlaku hanya dijamin untuk para peminjam yang sehat dan untuk jangka waktu tidak lebih dari 25 tahun. Yang kedua, International Finance Corporation atau IFC untuk membantu usaha swasta di negara kurang maju dalam bentuk usaha patungan mencakup sekuritas ke pasar modal lokal. Nah, untuk yang terakhir, International Finance Association atau IDA, pinjaman lunak atau kredit dengan masa jatuh tempo 40 tahun untuk negeri miskin. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada IMF atau International Monetary Fund. Itu adalah dana moneter internasional yang dibahasakan Indonesia ya teman-teman. Itu tuh fungsinya untuk apa sih? IMF itu untuk membantu negara kurang maju dengan defisit neraca pembayaran dan bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mengoreksi kebijakan fiskal dan moneter para peminjam. Besarnya kuota negara anggota sama dengan jumlah iuran IMF. Tapi sebenarnya apa lagi sih tujuan dari IMF itu? IMF itu tujuannya tertib peraturan devisa, kedua mata uang yang convertible,
Yang ketiga, mempersingkat masa dan mengurangi derajat ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ya, setelah IMF kita akan bahas World Trade Organization atau WTO dan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Nah, GATT itu dibentuk pada tahun 1947 sampai 1995. GATT itu apa sih? GATT itu sekumpulan peraturan perdagangan, pengurangan tarif dan hambatan. Selanjutnya ada WTO. WTO itu dibentuk pada tahun 1995 sampai sekarang. WTO itu seperti penggantinya GATT, teman-teman. Nah, WTO itu mengatur sistem hukum perdagangan internasional. Terus, membolehkan anggota membentuk perjanjian antar pemerintah untuk mendirikan Custom Union atau CU, Free Trade Area or RTA, atau Regional Trade Agreement, Interim Agreement menuju ke pembentukan CU dan FTA, serta Perjanjian Integrasi Ekonomi atau EIA. Setelah kita bahas WTO dan GATT ya teman-teman, kita ada lagi nih OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, bertujuan mengasosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsumsi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Setelah itu kita ada dari The European Union atau EU atau Uni Eropa. Nah, itu tuh Marshall Plan menggunakan modal dan kerjasama Amerika Serikat dalam pembangunan kembali Eropa setelah Perang Dunia II. Nah, kedua, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota dan bekerja sama dalam berbagai cara. Yang ketiga, Perjanjian Maastricht. Negara-negara Eropa menyerahkan kepada Bank Sentral Eropa untuk menggunakan mata uang Eropa. Ya, selanjutnya kita akan bahas kelompok bangsa-bangsa regional, yaitu membentuk kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Area atau FTA, serikat kepabeanan, pasar bersama, penghapusan restriksi tentang mobilitas modal dan tenaga kerja, yang terakhir integrasi ekonomi sepenuhnya. Ya, kelompok bangsa-bangsa regional itu apa saja dan siapa saja sih? Itu ada European Free Trade Area atau EFTA. Itu anggotanya negara di Eropa selain anggota Uni Eropa, itu ada Islandia, Norwegia, Swiss atau Liechtenstein. Mengatur perdagangan antar negara anggota dan EU. Selanjutnya, European Economic Area atau EEA, organisasi yang mempersatukan negara-negara EU dengan EFTA. Nah, ada lagi nih Association of Southeast Area Nation atau ASEAN. Nah, itu tuh ada siapa saja sih? Dan negara kita masuk di mana sih? Nah, negara kita tuh sebenarnya masuk di ASEAN ya teman-teman. Kalian udah tahu sendiri. Nah, ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya ada African Trade Agreement atau AFA. Itu masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat atau COWAS berkonferensi koordinasi pembangunan Afrika bagian selatan atau SADCC, kawasan perdagangan preferensial untuk Afrika bagian timur dan selatan. Untuk selanjutnya ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA itu zona perdagangan bebas dari Alaska, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Lanjut, untuk selanjutnya ada Free Trade Agreement of Americas atau kita biasa sebut FTAA. Nah, itu zona perdagangan bebas dari Amerika Utara sampai Argentina dan Chili ke selatan. Ada juga Mercosur. Mercosur itu ada di Argentina, Brasilia, Paraguay, dan Uruguay. Selanjutnya akan kita bahas sistem moneter internasional. Nah, dalam sistem moneter internasional itu ada standar emas. Istilah standar emas itu penggunaan mata uang emas sebagai media pertukaran, sebagai satuan perhitungan, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Praktek di zaman kuno ya teman-teman. Nah, kalau sekarang volume perdagangan itu udah meningkat. Perlu sarana lebih mudah untuk mendanai perdagangan internasional. Dan yang terakhir, mengatur pembayaran mata uang kertas. Baik, untuk yang selanjutnya ada kekuatan standar emas. Itu mengandung sebuah mekanisme kuat sehingga setiap warga negara dapat mencapai keseimbangan perdagangan secara serentak.
dapat menyeimbangkan neraca perdagangan ya. Itu Standar Emas tuh pernah bekerja dengan baik pada tahun 1870 sampai Perang Dunia I itu pada tahun 1914. Nah, pada Perang Dunia I sampai inflasi itu Standar Emas mulai ditinggalkan. Terus ada devaluasi mata uang, itu kepercayaan terhadap Standar Emas itu mulai hilang juga. Pada Perang Dunia II sampai tahun 1939 itu Standar Emas udah mulai ditinggalkan dan udah banyak ditinggalkan. Selanjutnya ada Bretton Woods, itu adanya konsensus. Itu tuh pertama kurs yang tidak stabil dikehendaki, tetapi pengalaman mungkin mengharuskan penyesuaian. Terus selanjutnya kurs mengambang atau berfluktuasi terbukti tidak memuaskan. Yang terakhir, mengendalikan pemerintah atas perdagangan, pertukaran, produksi, dan seterusnya. Nah, itu kurs mata uang tetap itu bisa diawasi. Itu diawasi oleh IMF ya teman-teman. Nah, itu yang kedua, mendirikan lembaga itu International Monetary Fund atau IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Sekian dari aku. Kalau ada salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan semangat fighting. Semoga kalau kita ketemu di jalan kita bisa saling sapa ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai bertemu di lain waktu. Untuk pergi ke mancanegara, boleh aku tahu tur mancanegara mana yang kamu idam-idamkan selama ini? Preparation apa saja sih yang sudah kamu siapkan untuk menuju goalsmu? Hei kawan, mimpimu belum tinggi kalau temanmu belum menertawakan mimpimu itu. Mungkin untuk sebagian orang berpikir, aku enggan membicarakan mimpiku kepada semua orang karena aku takut tidak kesampaian. Tapi ingat, beranilah untuk membicarakan mimpimu kepada orang lain karena itu akan menjadikan motivasi untukmu. Bagaimana kamu akan mewujudkan mimpimu kalau hanya berbicara saja kamu tidak sanggup? Jika mimpimu sangat tinggi, meskipun tidak terwujud pun atau jatuh pun, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang.